Baik, sambil kita nunggu sinkronisasi siakat, kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan analisis real pertemuan 3. Nah, ini pertemuan sebelum nanti kita long weekend. Long weekend, jadi kemungkinan kita 3 minggu, 3 kali pertemuan nggak bisa ketemu. Mulai dari Kamis depan sampai 2 minggu berikutnya. Nah, ini tetap oke. Jadi karena gantinya juga agak susah. Mungkin nanti kita gantinya diusahakan kalau memang susah ya hari Minggu. Atau kalau nggak gitu, saya tetap hari Minggu. Maksudnya gini, nggak harus hadir yang hari Minggu itu. Misal nanti saya ganti hari Minggu gitu, nggak harus hadir tapi bisa mengikuti dari YouTube. Karena kan masa ya nggak ada weekend sama sekali Bapak Ibu gitu, Jadi nanti kalau misal waktu untuk penggantinya sulit, nanti tetap saya buatkan YouTube-nya, tapi saya buat di hari Minggu. Kalau memang mau ikut dalam proses buat videonya, bisa ngikuti nanti. Baik, kemarin kita sudah sampai induksi, Bapak Ibu, sudah sampai induksi. Itu sudah, maksudnya sudah mengingat kembali apa itu induksi. Ini masih preliminary. Sebenarnya harusnya hari ini tuh sudah ke teori utama dari analisis real. Tapi kemarin waktu saya lihat di preliminaries atau di pendahuluan itu ada yang kurang, yaitu tentang finite and infinite set. Himpunan, hingga, dan tak hingga. Nah, kenapa kok saya bilang kurang? Karena di beberapa pembuktian, definisi dan teorema yang ada di sini itu digunakan. Jadi ini teorinya tentang finite. HLT7. Himpunan, hingga, dan tak hingga. Nah, dari sini himpunan, hingga, dan tak hingga ada definisi yang perlu kita ketahui. Definisinya apa? Pertama, kita mendefinisikan dulu yang namanya kardinalitas himpunan. Kok kardinalitas? Sekarang saya tanya, kalau ada himpunan isinya seperti ini. Typewriter. Misal ada himpunan A, isinya 1, 2, 3, 4, 7. Berapa anggota dari himpunan A? Ayo Bapak Ibu. 5, Bu. 5. Kok tahu 5? Gimana cara tahu itu 5? Yaitu gimana? 1, 2, 3, 4, 5. Hitung gitu. Oke. Hitung, Bu. Hitung. Oke, dihitung. Nah, yang namanya kita menghitung himpunan, anggota himpunan itu ada definisinya. Jadi kita nggak sekedar menghitung saja. Itu semua sudah disediakan. Jadi di definisi pertama, A, himpunan kosong dikatakan memiliki 0 elemen. Kita sudah tahu, Bu, ya pasti. Ya, tapi ini didefinisikan. Jadi kalau ada yang tanya berapa anggota himpunan kosong? 0. Tahu dari mana? Definisi. Lalu, definisi yang kedua, jika n anggota n adalah n anggota n ini bilangan asli ya, natural numbers. Himpunan S dikatakan memiliki n elemen jika terdapat bijeksi. Bijeksi kemana Bapak Ibu? Bijeksi? Ada injektif, surjektif, bijektif. Berarti bijeksi ini apa?
Halo? Bijeksi itu apa berarti? Lupa, Bu. Masa di catatan kemarin? Catatan kemarin? Bijektif itu apa? Bijektif. Apa Bapak Ibu? Masa tak balik no? Ayo. Ada injektif, bijektif, surjektif. Kalau mau cepat langsung aja wes, cari di Google aja, enggak apa-apa. 1 to 1, Bu. 1 to 1. Satu-satu dan pada. Pasti. Nah, Ya, pada. pada. Jadi bijeksi itu adalah injektif dan surjektif. Sebuah himpunan S dikatakan memiliki n elemen, memiliki sebanyak n elemen jika terdapat bijeksi atau fungsi 1, 1 dan pada dari himpunan 1 sampai n, bilangan asli ya, ke S. Jadi kayak ini tadi, himpunan A kan isinya K, Bu Alfi bilang tadi berapa? Ada 5. Kok tahu 5? Jadi 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2, bilangan natural kan ini ya, natural number. 3 dipetakan ke 3, 4 ke 4, 7 ke 5. Maka dikatakan himpunan A memiliki 5 anggota. Sekarang saya tanya, ini ada himpunan komen text writer. Misal ada himpunan, isinya seperti ini. Himpunan B. Himpunan B itu isinya adalah A, C, E, F. Ada berapa anggota himpunan B? 4. 4. Tahu 4? Dihitung, Bu. Dihitung. Enggak ada kata-kata dihitung di sini. Dari definisi, mengapa B memiliki 4 elemen? Karena ada apa? Karena ada N elemen. ini, karena ada bijeksi dari 1, 2, 3, 4 ke anggota-anggotanya B. N. Dari N ke S. Nah, kalau anggotanya ini jadi B, berarti N ke B. Berarti NN-nya atau natural number-nya ini kan 4 ya. Ini himpunannya berarti yang dimaksud di sini N4 kan itu ya. Itu isinya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, terdapat bijeksi. Dari mana bijeksinya? Dari N4 bentar, ke anggota-anggotanya B. Bentar, tak geser sedikit. Nah, nih, gimana bijeksinya? Bisa 1 ke A, 2 ke E, 3 ke F, 4 ke C. Kan ada bijeksi. Kemanapun terserah, yang penting pemetaan 1, 1 dan pada. Jadi kalau ditanyai mengapa B memiliki 4 anggota, dari mana buktinya? Karena terdapat fungsi bijeksi dari N4 tadi, 1, 2, 3, 4 ke setiap anggota B.
Itu nggih, bukan karena dihitung. Nah, itu jawaban untuk anak sekolah. Untuk siswa. Tapi kalau untuk matematikawan itu adalah karena ada bijeksi. Nah, sekarang kalau ngomong gimana ngitungnya? Ini Bu, 1, 2, 3, 4. Lah ini bukan 1, ini A. Ini bukan 1, ini A. Ini bukan 2, ini C. Nah, karena itu nggak bisa dihitung seperti itu, tapi kita adakan fungsi bijeksi. Gitu nggih Bapak Ibu nggih? Lalu yang C apa? Sebuah himpunan S dikatakan hingga, finite ya, hingga jika dia kosong atau memiliki n elemen. Jadi himpunan hingga itu kita bisa menunjukkan berapa anggotanya. Sebagai contoh, himpunan isinya 1 juta anggota. Itu tetap hingga. Himpunan kosong tetap hingga. Himpunan yang isinya 10 itu hingga. Himpunan A ini hingga. Himpunan B hingga. Jadi kalau kita bisa menyebutkan berapa elemennya, maka dia dikatakan sebagai himpunan berhingga. Nah, sedangkan yang D, himpunan S dikatakan tak hingga jika dia tidak terbatas. Contoh himpunan tak hingga itu adalah himpunan bilangan genap, misal. Bilangan genap ada berapa banyak anggotanya Bapak Ibu? Bisa dihitung nggak berapa banyaknya? Ada terakhirnya nggak? Tak hingga kan? Tak hingga. Makanya dia dikatakan infinite. Himpunan berapa banyak anggota himpunan himpunan bilangan antara 2 dan 1 antara 1 dan 2. Ada berapa banyak bilangan antara 1 dan 2? Ayo, ada berapa? Ada berapa bilangan? Tak ganti wes. Ada berapa bilangan antara 1 dan 3? Banyak Bu. 1 Bu. Nah, yang satu jawab banyak, yang satu jawab 1. Siapa yang benar, siapa yang salah? Dua-duanya nggak ada yang salah. Kenapa? Kalau jawabnya 1, berarti kita ngomongnya itu di himpunan bilangan bulat, misal ya. Atau himpunan bilangan asli. Kalau jawabnya tak hingga, berarti kita ngomongnya di himpunan bilangan real. Kalau bilang nggak ada Bu, nggak ada, antara 1 dan 3 itu nggak ada bilangan, misal seperti itu, berarti ngomongnya pada himpunan bilangan ganjil, misal seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomong apapun itu lihat semestanya dulu, belum tentu itu salah atau benar, abu-abu, bisa abu-abu. Nah, untuk bahasa Indonesianya sudah saya ketikkan di sini. Ini nggih Bapak Ibu nggih, definisi A, himpunan kosong itu dikatakan memiliki 0 anggota. Lalu suatu himpunan dikatakan memiliki N anggota jika ada bijeksi dari himpunan NN ke S. Lalu himpunan berhingga itu adalah jika dia kosong, ini ya, berarti kosong itu masuk dalam kategori hingga. Atau dia memiliki N anggota. Lalu himpunan dikatakan tak berhingga jika dia tak terbatas, tak berhingga. Nah, sekarang kita ke teorema ketunggalan, Yudiquensis theorem. Jika S adalah himpunan hingga, nah sekarang kita ngomong himpunan hingga dulu. Jika S himpunan hingga, maka banyaknya anggota S adalah bilangan tunggal di N. N itu natural numbers. Maksudnya apa? Kayak ini tadi.
Tadi ditanyakan, A ini ada berapa anggotanya? Berapa anggotanya A? 5. 5. Kalau misal Pak Aryan jawab anggotanya A sebanyak 7, maka berarti kan ada yang ngomong 5, ada yang ngomong 7. Padahal di sana tadi ngomongnya apa? Banyaknya anggota himpunan itu adalah tunggal. Nah, berarti salah satu pasti salah. Pasti ada yang salah kalau jawabnya beda. Jadi kalau himpunan isinya 5 ya 5, 3 ya 3. Kalau seperti ini ya, kalau himpunannya kelihatan. Kecuali kalau tadi himpunannya kan saya nggak ngomong dia anggota real, saya nggak ngomong anggota bulat, baru kita bisa ada beberapa kemungkinan jawaban. Tapi di sini unique consensus teorema, suatu himpunan yang hingga banyak anggotanya itu tunggal. Ini sudah ada bahasa Indonesianya ya. Lalu teorema berikutnya. The set N, himpunan bilangan asli, natural numbers, himpunan bilangan asli adalah infinite atau tak hingga. Tadi sudah ada tapi nggak ada teoremanya. Nah, di sini ada teoremanya dan sebenarnya ada pembuktiannya juga. Tapi karena jamnya jam puasa, waktunya nggak nutut. Jadi nggak dibahas untuk pembuktiannya di sini ya. Nih. Jadi bilangan asli itu masuk yang tak hingga. Nah, sekarang kita ke teorema 134. Cepat sekali. Iya, karena ini kita kan hanya preliminaris, ini maunya kenalan sebenarnya. Bagian A, jika A adalah himpunan, jika A itu himpunan, memiliki M anggota, dan B juga himpunan yang memiliki sebanyak N anggota, dan jika A iris B sama dengan 0, maka A gabung B memiliki M plus N anggota. Teoremanya. Pernah dengar ini nggak Bapak Ibu? Jika A himpunan punya sebanyak M anggota, B-nya N anggota, A iris B 0, maka A gabung B sama dengan M plus N. Pernah dengar nggak? Pernah, Bu. Iya, soal Aku lupa. dalam kelas 10 terdapat 6 siswa yang menyukai mangga. Lalu terdapat 5 siswa yang menyukai apel. 6 siswa mangga, 6 siswa suka apel. Jika terdapat 3 siswa yang menyukai mangga dan apel, maka berapa siswa yang ada di kelas 10? Berapa? Dalam satu kelas terdapat 6 siswa suka mangga, 5 siswa suka apel, dan 3 siswa suka mangga dan apel. Ada berapa siswa dalam kelas tersebut? Ayo, gimana itu caranya? 11, Bu. 11? Gimana caranya kalau 11? Saya tambah aja, Bu. Jadi dia ada 5 yang suka mangga. 6 yang suka mangga, 5 suka Iya. apel. Lalu 3 suka mangga dan apel. Nah, berarti di sini berapa? Ini mangganya sisa berapa? 3, 3. 2, 5 berarti, Bu. 3, 3, 2. Berapa? 6 tambah 2, 8. Yang ini kan misal tadi mangga ya, tak tulis M lah, himpunan M. Yang ini tak tulis himpunan A lah. Apel. Nah, yang suka mangga saja sebanyak 3,
Yang suka mangga dan apel 3. Lalu yang suka apel saja 2. Ini gimana sih? Nah, yang ini itu adalah mangga, iris, apel. Apel. Iya kan? Nah, berarti kalau saya mau berapa semua anak yang ada di kelas tersebut, berarti kan ini M, mintanya M, gabung, mangga gabung, apel kan? Nambahnya gimana? 3 tambah 3 tambah 2. Loh, kok bisa gitu? Nambahnya berarti mangganya tadi 6, apelnya 5, dikurangi yang suka dua-duanya, yaitu 3. 6 tambah 5, 11, dikurangi 3, 8. Tambah 5, kurangi 3. Nah, kalau ini tadi, kalau teorema yang A tadi, dia kan irisannya kosong. Berarti ininya kan 0 ya. Makanya tinggal ditambah 6 tambah 5. M plus N. Sudah mulai ingat? Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya, ini biasanya soal SMP kan? Iya. Ini soal SMP, kita tahu yang kayak tadi itu irisan. Jadi kalau irisannya kosong, langsung aja ditambah menggunakan teorema ini. Tapi kalau irisannya nggak kosong, berarti dia harus dikurangkan. Seperti itu. Nih ya, sudah saya bahasa Indonesia kan di sini. Lalu yang B, jika A adalah himpunan dengan M elemen, A ini punya M anggota, dan C itu subsetnya A. Berarti C ada di dalam A ya. Anggotanya C itu cuma 1. Maka A tanpa C, A yang dibuang C-nya, itu adalah memiliki sebanyak M dikurangi 1 anggota. Loh, ya wis pasti, Bu. Lah C-nya ada di dalam A lalu dihapus 1, ya pasti M kurangi 1. Ya, tapi itu dijamin oleh teorema. Jika C adalah himpunan tak hingga, kalau C tak hingga, B-nya hingga, maka C tanpa B itu tetap tak hingga. Jadi misal gini, bilangan bulat itu kan tak hingga ya, himpunan bilangan bulat itu tak hingga. Lalu misal saya buang 1 juta anggota dari bilangan bulat, maka hasilnya tetap tak hingga. Itu adalah maksud dari bagian C. Nah, sekarang 1.35. Misal S adalah misal S dan T himpunan dan T subset S. Nah, berarti besaran mana T dan S? Banyakan mana anggotanya T dan S? Bapak Ibu, antara T dan S, siapa yang lebih banyak anggotanya? Pak Arya. Ya, Bu. Antara T dan S, siapa Nggak yang sih, Bu? banyak? Banyak mana antara T dan S? Banyak S, Bu. Banyaknya S. Jadi, besaran S ya. Nah, teoremanya mengatakan apa? Jika S-nya itu finite atau hingga, maka T-nya juga pasti hingga. Kalau ibunya terbatas, pasti anaknya juga terbatas. Itu ngomongnya A. Lalu B, jika T-nya infinite, jika anaknya itu tak terbatas, maka ibunya juga pasti tak terbatas. Jika T infinite, maka S juga infinite. Seperti itu ya, nggak berlaku kebalikan. Jadi kalau S-nya yang infinite, S-nya yang tak terbatas, apakah T-nya pasti tak terbatas? Tidak selalu, tak jamin.
Nah, sekarang kita ke definisi 1.36. Nah, di sini tentang countable set. Apa itu countable? Countable itu artinya dapat dihitung. Nah, di sini kita mau mengapa muncul kata-kata dapat dihitung? Itu karena adanya himpunan real dan himpunan bulat. Jadi, bilangan real dan bilangan bulat itu sama-sama infinite. Sama-sama tak terbatas, tapi ada bedanya. Kenapa? Kalau bilangan real, setelah 1 itu pasti 2. Setelah 2 itu pasti 3. Real. Untuk bilangan bulat, setelah 1 itu pasti 2. Setelah 2 itu pasti 3. Tapi untuk bilangan real, setelah 1 itu belum tentu, itu masih ada lagi. Setelah 1 enggak, antara 1 dan 2 itu masih ada 1,11111. Nah, makanya muncul akhirnya yang namanya countable set. Jadi, himpunan tak hingga itu nanti akan dibagi-bagi lagi, yang bisa dihitung yaitu countable dan yang tidak bisa dihitung atau uncountable. Jadi, kalau kita bilang berapa banyak bilangan antara 0 sampai berapa banyak bilangan bulat antara 0 sampai 3. 0-nya masuk apa enggak gitu ya, misal antara 0 sampai 3. Misal 0 dan 3-nya enggak masuk, berarti kan isinya ada 1 dan 2. Itu countable. Tapi kalau kita ngomongnya dalam bilangan real, berapa banyak bilangan real antara 0 dan 3? Banyak sekali tak hingga. Maka dia namanya uncountable. Nah, definisinya di sini pertama kita ketemu dulu sama denumerable. Jika S, himpunan S, dikatakan denumerable atau dapat dihitung dan tak hingga, jika terdapat bijeksi. Nah, itu tadi ya, fungsi satu-satu pada bijeksi dari N ke S, bilangan asli ke S, maka dia dikatakan denumerable. Lalu S dikatakan countable, himpunan S dikatakan countable jika dia finite atau denumerable. Jadi kalau himpunan yang bisa dihitung banyaknya, misal himpunan yang isinya 5 anggota, itu masuk countable. Himpunan yang isinya 1 juta anggota, itu juga masih masuk countable. Kalau himpunan bilangan genap, itu kan kita nggak tahu berapa banyaknya, tapi kita bisa menghitung. Itu namanya denumerable. Denumerable karena terdapat bijeksi satu-satu antara N ke S. Lalu himpunan S dikatakan uncountable atau tidak dapat dihitung jika dia not countable, tidak dapat dihitung. Contohnya adalah himpunan bilangan real, itu uncountable. Jadi, nah ini contohnya himpunan bilangan genap. Bilangan genap itu banyaknya tak hingga, dia masuk dalam kategori countable. Countable itu tadi kan ada 2, countable yang finite atau countable yang infinite. Infinite itu berarti denumerable, karena himpunan bilangan genap itu tak hingga atau infinite, maka dia denumerable. N cross N. Lalu ini juga jika T subset S sama kayak tadi ya, T subset S yang ini tadi sudah saya bahasa Indonesiakan, di sini ada. Nanti kalau mau mencatat, catatannya sudah saya sediakan. Nah, sekarang misal T dan S sama kayak tadi, T subset S, berarti T anaknya, S ibunya. Oke. Kalau ibunya countable, ibunya dapat dihitung, maka anaknya juga dapat dihitung. Jika S countable, maka T juga countable. Sekarang, jika T tak dapat dihitung, T itu uncountable, maka S-nya juga tak dapat dihitung, uncountable.
sama kayak yang finite tadi. Lalu beberapa 3 statement ini ekuivalen, yaitu apa? Jika S itu kan tebal, maka pasti dia surjektif ke himpunan bilangan asli. Lalu, jika dia kan tebal, maka dia juga pasti punya injektif atau fungsi satu-satu. Nah, di sini ada teorema lagi, yaitu ternyata bilangan rasional atau bilangan pecahan itu adalah denumerable. Jadi dia itu bisa dihitung dan tak hingga. Dia itu masukkan tebal. Kenapa? Nah, sekarang kalau kita tata seperti ini, bilangan pecahan ini satu per satu. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, atasnya ya, dilihat atasnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 turun. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dia bisa diprediksi setelahnya itu apa. Sekarang tak tanya Bapak Ibu, coba dilihat. Di sini kan 2 per 4 ya, berarti sebelum 2 per 4 ini berapa lurusannya dia? Nah, berarti di sininya berapa per berapa? Halo? Halo Bu. Ya, berapa berarti? 1/5 bukan, Bu? 1 per 5. Iya, Pak, benar. 1 per 5. Kenapa kok 1 per 5? Coba dilihat ini. 1, Urut 2, 3, 4. Berarti yang sini nanti berarti 5 per 1. Ah, 1. 1. Kan ini turun. 1, 2, 3, 4, 5. Iya kan? 5. Berarti ini kalau setelah 4 per 3 ini berapa? Nah, setelah 4 per 3 berarti berapa? 3, 4, 5 per 2. berarti 5 per 2. Habis 5 per 2. Habis 5 per 2. Habis 5 per 2 berarti 6 per 5 per 2. 6 per 5 per 3. kok 5 per 3? 6 per 2. 6 per 1. Per 1. 3, 2, 1. Coba dilihat bawahnya juga urut kan? 1, 2, 3, 4. Berarti setelah ini per 5 kan? Berarti 2 per berapa? 5. 2 per 5. 2 per 5. 2 per 5. Habis 2 per 5 berapa? 1 per 6. 1 per 6. Good. Nah, itulah mengapa dikatakan kalau himpunan bilangan rasional itu denumerable. Jadi dia bisa dihitung. Setelah 1 per 4, 2 per 3. Setelah 2 per 3, 3 per 2. Jadi terdapat bijeksi antara, nah ini bijeksi antara anggota-anggota bilangan rasional dengan bilangan asli. Nah, ini kan ada bijeksinya ya. Makanya dikatakan pecahan itu denumerable. Nah, sekarang coba dulu ya. Kita latihan sedikit aja. Habis itu kita lanjut ke materi asli dari analisis real. Bentar. Nah, kita nanti selesainya tadi kan 10.30 berarti 12 Pak nggih, Bapak Ibu nggih. Kita selesainya nanti jam 12. Berarti insya Allah masih cukup waktunya. Pembuktian toh nggak ada milih-milihnya, udahlah kalau gitu
Kita langsung aja kalau gitu nih Bapak Ibu. Nah, ini adalah baru masuk bagian asli bagian utama dari analisis real, yaitu chapter 2, the real numbers, bilangan real. Dulu sudah pernah saya jelaskan waktu teori bilangan ya, untuk bilangan real sini. Jadi bilangan-bilangan yang kita kenal itu yang paling besar di sini itu yang saat ini yang masih ditemukan itu adalah bilangan kompleks. Dalam bilangan kompleks itu kan bentuknya AI plus B. I-nya itu adalah akar min 1, imajiner. Ketika A, yaitu koefisien dari I itu bernilai 0, berarti 0I plus B, maka dia berubah menjadi bilangan real. Makanya bilangan real itu adalah ada di dalam bilangan kompleks. Nah, bilangan real sendiri itu dibagi menjadi 2. Ini bilangan real. Bilangan real itu dibagi menjadi 2. Siapa? Ada bilangan rasional dan irasional. Rasional dan irasional dan rasional. Rasional Q ya. Irasional itu yang apa? Irasional itu yang tidak bisa dituliskan dalam A per B. Nah, biasanya cirinya kalau penulisan dalam desimal, dia itu komanya nggak berulang dan tak berhingga. Contoh akar 2, akar 3, pi itu adalah masuk dalam contoh bilangan irasional. Tapi kalau 2,33333 sampai titik itu masuk rasional. Kenapa? Karena dia bisa dibentuk dalam A per B. Pernah saya ajari ya cara ngubahnya dulu. Nah, sekarang dalam bilangan rasional itu masih dibagi lagi. Punya anak lagi rasional itu. Punya anak yang rasional kan bentuknya A per B. Kalau B-nya sama dengan 1, maka A per 1 dia akan membentuk yang namanya bilangan bulat atau integer Z ya. Bilangan bulat, yaitu dari negatif, positif, dan 0. Kalau negatifnya bilangan bulat kita buang, menyisakan 0, 1, 2, 3 sampai tak hingga, maka dia akan menjadi whole numbers atau bilangan cacah. Bilangan cacah dari 0 sampai tak hingga. Kalau 0-nya kita buang, dia akan menyisakan yang namanya n, natural numbers. Nah, seperti itu adalah silsilah keluarganya bilangan real. Nah, yang kita pelajari sekarang itu di sini, di bilangan real ini ya. Sekarang sebelum kita untuk awal dari bilangan real, kita akan ketemu yang namanya the algebraic and order properties of R. Apa itu algebraic? Sifat aljabar dan urutan bilangan real. Sifat aljabar dan urutan bilangan real. Bapak Ibu sudah pernah dapat struktur aljabar 1? Apa sudah pernah dapat? Belum, Bu. Hah? Belum? Siapa aja yang belum? Saya, Bu. Bu. Saya, Bu. Pak Arya kan sudah kayaknya. Belum, Bu. Lagi ngambil sekarang sama Bu siapa tuh? Butat. Bu Sri ya, masalah. Oh, masih ngambil. Yang lainnya? Lagi, Bu, semester ini. Belum ada. Iya, Bu, masih ngambil, Bu. Oh, enggak, karena ini kan RPL. Siapa tahu RPL itu kan ada yang dari matematika juga kadang ya. Oke, berarti belum ada yang ngambil struktur aljabar ya. Jadi, kalau Bapak Ibu kuliah struktur aljabar, itu Bapak udah sampai grup apa belum? Sudah sampai grup apa belum? Di sana. Belum, Bu. Masih ekivalen kalau nggak salah kemarin. Belum ya. Masih relasi ekivalen. Sudah ketemu yang namanya operasi biner. Operasi biner. Belum, Bu. Belum juga. Jadi, grup itu adalah himpunan
yang dilengkapi dengan satu operasi biner. Himpunan yang dilengkapi oleh satu operasi biner. Apa sih operasi biner? Operasi biner itu fungsi dari A cross A ke A. Jadi kalau dia itu misal bulat, dioperasikan dengan bulat, hasilnya juga di bulat. Itu operasi biner. Nah, untuk grup sendiri itu adalah himpunan yang dilengkapi dengan satu operasi biner. Kalau struktur aljabar 2 itu adalah himpunan yang dilengkapi dua operasi biner. Yang biasa kita gunakan operasi binernya yang kita kenal itu adalah penjumlahan dan perkalian. Itu salah satu contoh operasi biner. Ada yang lain? Banyak. Kalau dalam struktur aljabar, himpunannya kan tak terbatas ya. Ada himpunan bilangan real, ada himpunan kompleks, ada himpunan ABCD, himpunan buah, terserah. Kalau struktur aljabar itu himpunannya banyak semestanya. Nah, kalau di analisis real ini, himpunannya hanya satu yang dipakai, yaitu himpunan bilangan real. Operasinya juga cuma operasi jumlah dan kali. Tapi ini sebenarnya, kenapa? Makanya namanya algebraic properties, sifat aljabar. Karena ini memang belajarnya di aljabar. Makanya masuk di struktur aljabar. Jadi, isinya apa sih? Kalau Anda sudah belajar di struktur aljabar, yang namanya grup itu berarti dia tertutup, asosiatif, lalu memiliki identitas. Nah, tapi kalau di sini karena kita sudah lebih itu ya, nggak perlu mempelajari grupnya, jadi hafalkan saja ini semua. Apa itu sifat aljabar dari R? Misal R adalah himpunan bilangan real yang memiliki dua operasi biner, jumlah dan kali. Ini ya, called plus and minus itu ya, plus and addition and multiplication. Maka kedua operasi tadi memenuhi sifat-sifat berikut ini. Jadi ada sifat A1 sampai 4. Ini untuk penjumlahan. A1 itu komutatif penjumlahan. A2 itu asosiatif penjumlahan. A3 itu keberadaan elemen 0 pada penjumlahan, yaitu 0 plus A sama dengan A plus 0 sama dengan A. Lalu yang A4 itu adalah keberadaan elemen negatif. Jadi kalau ada A pasti ada min A, itu A4. Nah, berikutnya M1, sifat aljabar M1 sampai M4 itu adalah sifat aljabar untuk perkalian. M1 itu komutatif, M2 itu asosiatif, M3 keberadaan 1. Ini ya. 1 kali A sama dengan A kali 1 sama dengan A. Ini elemen unit. Lalu M4 ini adalah keberadaan resiprokal atau kebalikan. Kalau ada A yang tak 0, maka pasti ada 1 per A di R. Kalau ada A tak 0, maka dia pasti punya 1 per A. Sedemikian hingga A kali 1 per A sama dengan 1. Lalu yang D ini campuran. Campurannya kenapa? Dia distributif. Nah, sifat distributif. Sebenarnya Bapak Ibu pasti sudah paham ini, sudah tahu. Karena kan ini sudah sifat itu ya, sifat-sifat bilangan real ya biasanya kalau kita ngajar ke siswa itu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, sudah saya taruh sini. Pada himpunan bilangan real terdapat dua operasi biner yang disebut penjumlahan dan perkalian. Operasi ini memiliki sifat komutatif, asosiatif jumlah, adanya elemen 0, adanya negatif, lalu A kali B sama dengan B kali A. Ini komutatif untuk perkalian, asosiatif perkalian. Lalu ada elemen 1, lalu ada kebalikan untuk perkalian sama distributif. Nah, ini kemarin saya untuk anak reguler hanya sampai di sini, itu pun saya minta untuk memaknai atau mengartikan. Ini kita masih panjang, waktunya masih banyak, jadi kita bisa tambah sedikit. Nah, sifat-sifat itu pasnya sudah di
sudah akrab dengan Bapak Ibu. Ini masih trikotomi. Jadi tadi kan ada di judulnya itu kan algebraic properties, sifat aljabar dan sifat urutan. Sifat urutan itu ini. Order properties. Nah, ini order properties. Kalau ada bilangan real, dia akan ada ketiga kemungkinan. Kalau nggak dia anggota positif, kalau nggak dia sama dengan 0, atau dia negatifnya yang merupakan anggota bilangan positif. Itu order properties. Tapi kita ke latihan dulu. Kita coba latihannya. ALT 7. Nah, ini kan sifat-sifatnya. Bapak Ibu sudah hafal atau gimana ini? Tak, itu ya, saya kirimkan ke grup WA. Soalnya juga. Bentar. Nah. Ini buktikan. Buktikan yang pertama, jika A plus B sama dengan 0, maka B sama dengan min A. Loh ya, langsung dipindah tak Bu? Nggak ada. Di sini nggak ada mindah ya. Ingat, di sini yang kita punya hanya algebraic properties, sifat aljabar. Tunjukkan jika C1 min 1 ki takutnya nanti iku wis pakai sifat yang lain. Ya, Z plus A maka Z 0. Oh, ini dulu berarti Bapak Ibu, saya berikan pembuktian dulu. Sebelum ke soal, kita ke teorema 212. Nah, teorema yang pertama, yang A, jika Z dan A itu anggotanya bilangan real, di mana Z ditambah A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Ya, pasti Bu? Ya, belum pasti. Jadi kita buktikan dulu. Dia menggunakan A3, A4, A2. Coba dipelajari di sini. Nah. Bapak Ibu, apa yang ini tadi sudah paham apa belum? Untuk yang sifat aljabarnya ini, A1 sampai D ini. Halo? Insya Allah sudah Bu. Sudah ya, untuk sifat A1 sampai D. Jadi nanti membuktikannya hanya boleh menggunakan ini, A1, A2, A3 sampai D ini saja, M1, M2, M3, M4. Nah, sekarang silakan dibaca teorema 212 plus pembuktiannya. Dibaca dan dipahami. Lalu nanti jelaskan apa maksudnya. Makanya ini pengen tak copy paste. Ternyata belum nyampe.
Nah, 15 menit apakah cukup untuk mempelajari 212 atau 10 menit aja? Dan buktinya ya, nanti saya panggil Acak untuk menjelaskan maksudnya itu apa. Gimana Bapak Ibu? 10 menit cukup? Coba Bu. Cukup ya. 11.28 anggap aja 11.30 berarti 11.40. Silakan. Gimana? Kita bahas sama-sama aja ya. Nggak nunggu wes. Tolong diperhatikan. Jadi yang pertama, jika Z dan A itu tadi kan anggota R. Z tambah A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Nih. Z sama A itu anggota R. Insert equation anggota bilangan real. Z A anggota real, di mana Z ditambah A sama dengan A. Adip akan dibuktikan Z sama dengan 0. Nah, sekarang kalau di sini dia menggunakan A3, A4, A2. A3 itu apa? A3 itu dia menggunakan sifat adanya elemen 0. 0 plus A sama dengan A plus 0 sama dengan A. Lalu A4 dia itu menggunakan negatif, sifat negatif. Lalu A2 dia menggunakan sifat asosiatif. Nah, di sini kita kan mau tujuannya Z sama dengan 0. Kita mulai dari Z dulu. Z sama dengan Z itu sama dengan Z ditambah 0. Nah, ini punyanya A3. Ini sifat A3 kan? Kalau semua anggota bilangan real ditambah 0, dia akan menjadi dirinya sendiri. Z sama dengan Z ditambah 0. Lalu 0 sendiri itu sebenarnya sama dengan A ditambah negatif A. Seperti itu kan? Ini adalah sifat A4. Z ditambah A plus min A. 0 ya, 0-nya berubah menjadi A plus min A. Ini sifat A4. Lalu karena dia memiliki sifat asosiatif, yaitu A2 ya. Karena dia memiliki sifat asosiatif, ini A2. Maka berlaku apa? Berlaku Z ditambah A dikurang A. Ditambah min A. Berlaku asosiatif ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Z ditambah A tadi diketahui apa? Z ditambah A itu sama dengan A. Kita ubahkan ke sini. Z ditambah A sama dengan A. Maka ini A ditambah min A. Nah, berdasarkan A4, A ditambah min A, A4 itu apa? A4 itu negatif ini ya. Nah, A plus min A itu sama dengan 0. Itu yang diketahui. A plus min A sama dengan 0. Jadi, disimpulkan Z sama dengan
0 terbukti. Itu ya Bapak Ibu ya langkahnya ya. Nah, sekarang untuk bukti B, makanya harus hafal. A1 itu untuk komutatif, A2 asosiatif, A3 itu 0, A4 itu negatif. Nah, sekarang untuk yang B. Ini pembuktian A. Sekarang kita ke pembuktian B. Pembuktian B itu adalah jika U dan B tak 0, elemen di R, di mana U kali B sama dengan B, maka U-nya adalah 1. Jadi di sini U sama B itu anggotanya bilangan real. Yang diketahui itu dulu ya. UB anggota real. Lalu diketahui lagi apa? B-nya tak 0. B-nya tak 0. Insert B-nya tak 0. Lalu apa lagi? U kali B sama dengan B. Diketahui lagi U kali B sama dengan B. Akan dibuktikan kalau B-nya sama dengan 1. Akan dibuktikan ini ya, adip adip U sama dengan 1. U kali B, benar ya, U kali B sama dengan B. Akan dibuktikan U sama dengan 1. Caranya hampir sama kayak yang tadi. Jadi kita U sama dengan, kita pakai, nah ini karena perkalian, pakainya yang M. Diingat ya, M1 itu komutatif, M2 itu asosiatif, M3 itu keberadaan elemen 1 kali A sama dengan A, M4 itu adalah 1 per. Nah, sekarang U sama dengan U kali 1. Itu adalah menggunakan M3. U sama dengan U kali 1. Nah, dia pakai M3 ini ya. U sama dengan U kali 1. Pakai sifat M3. Nah, ini M3. Lalu 1 itu sama dengan U tadi tetap ya, kali 1 itu sama dengan di sini kan pakainya B. Berarti B kali 1 per B. Kenapa boleh 1 per B? Karena B-nya tak 0. Ini ya. Jadi syaratnya B-nya tak 0 dulu, baru kita memunculkan 1 per B. Ini sifat M4. M4. Jadi kita nggak asal pakai sifat, kita harus dalam pembuktian, mata kuliah pembuktian, kita hanya boleh menggunakan sifat yang sudah dibuktikan atau sifat yang sudah diberikan. Nah, sekarang kita gunakan asosiatif. Maka berlaku U kali B kali 1 per B. Sama dengan, nah U kali B ini asosiatif berarti M2 ya. M2. U kali B di sini diketahui. U kali B sama dengan B. Ini ya, ke sini. U kali B sama dengan B kali 1 per B. Nah, B kali 1 per B kita gunakan sifat M berapa? M4. Kita gunakan sifat M4
B kali 1 per B sama dengan 1. Nah, akhirnya di sini disimpulkan apa? Terbukti kalau U sama dengan 1. Seperti itu pembuktiannya. Untuk yang C, jika A anggota R, maka A kali 0 itu pasti sama dengan 0. Kita coba buktikan. C, A anggota R, A anggota bilangan real, nah yang ketiga ini, yang C ini kita membuktikan kalau semua bilangan real dikalikan 0 hasilnya pasti 0. A kali 0 sama dengan 0. Ya pasti Bu. Ya enggak, kalau kita cuma ngomong ya nggak boleh, kita harus ada buktinya. Jadi ada teoremanya yang mengatakan memang A kali 0 sama dengan 0. Nah, di sini. Dia menggunakan sifat pembuktian yang A. Z ditambah A. Jadi di A tadi kan dia pakainya gini. Z ditambah A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Dia membuktikan kalau semua yang ditambahkan dengan 0 akan sama dengan dirinya sendiri. Nah, di sini makanya dia menambahkan A kali 0 dengan A. Z tambah A sama dengan A, maka A ditambah A kali 0. Nah, dia ingin membuktikan kalau A ditambah A kali 0 itu sama dengan A. Tujuannya apa? Kalau dari teorema yang bagian A tadi, Z tambah A, ini tadi ya, Z tambah A, maka A sama dengan A, maka Z-nya 0. Kali A kali 0 ditambah A sama dengan, nah ini membuktikan sama dengan A. Jadi dia pakai seperti ini. A kali 0 ditambah A. Lalu nah kayak ini. A itu kan sama dengan A kali 1. Itu berarti pakai M3. Kuali sih. A kali 0. Pakai M3, A kali 1 ditambah A kali 0. Menggunakan sifat M3 sama dengan, lalu pakai sifat distributif yaitu sifat D, maka dia jadi apa? Keluar A-nya kali 1 ditambah 0 sama dengan, nah semua yang ditambah 0 sama dengan dirinya sendiri, berarti A kali 1. A dikali 1 sama dengan A. Nah, kalau yang ini 1 ditambah 0 sama dengan dirinya sendiri itu adalah A3. Sifat A3. Kalau yang A1 kali 1 ini berarti M3. Ini sifat M3. Kalau A kali 1 sama dengan A itu adalah sifat M3. Nah, jadi A ditambah A kali 0 itu sama dengan A. Nah, kalau tadi di teorema 1 tadi mengatakan apa? Di yang pertama tadi bagian A, Z ditambah A sama dengan A, maka Z-nya sama dengan 0, gitu kan?
Nah, kalau seperti ini, A ditambah A kali 0 sama dengan A, maka A kali 0, nih, maka berdasarkan A, maksudnya A bagian A ya, pembuktian bagian A kali 0 itu sama dengan bagian A. Terbukti A kali 0 sama dengan 0. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk pembuktiannya. Ada yang ditanyakan atau masih sangat bingung sekali? Halo? Insya Allah tidak bingung, Bu. Insya Allah tidak bingung, semoga. Bismillah. Nah, Semoga, Bu. pembuktiannya sangat simpel sekali memang, karena ini masih dasar. Nah, yang ini berikutnya. Jika A tak 0, B di R sedemikian hingga A kali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 per A. Loh, bukannya memang dibalik, Bu? Enggak ada yang namanya dibalik. Itu harus dibuktikan, ya. Ini coba kita buktikan sekarang. Nah, sekarang kita buktikan yang bagian A. A tak 0. A tak 0 insert. A tak 0. Lalu B A dan B di R. A, B bilangan real. A dan B itu bilangan real, lalu A-nya tak 0. Sedemikian hingga A kali B, diketahui ya, A kali B sama dengan 1. Berarti adip akan dibuktikan B sama dengan 1 per A. Akan dibuktikan B sama dengan 1 per A. Oke, sekarang kita coba buktikan dulu. B sama dengan B kali 1. Sifat M3 ya. Nah, ini sifat M3. B sama dengan B kali 1. Sifat M3. Lalu kita tahu sama di sini kan A-nya tak 0, maka dia pasti punya 1 per A. Jadi kita bisa tulis B sama dengan B kali 1-nya itu pasti jadinya A B. Oh ya, nggak apa-apa wes. A kali 1 per A. Nah, ini sifat M4. 1 itu sama dengan A kali 1 per A, M4. Lanjutnya. Nah, pakai asosiatif. Jadinya B kali A kali 1 per A. Asosiatif perkalian, berarti M2. Asosiatif ya M2. Nah, kita punyanya AB sama dengan 1. Ini BA. Oh, berarti dikomutatif dulu. Berarti pakai sifat M1. B kali A kali 1 per A. Ini berarti kita pakai komutatif, yaitu sifat M1. Nah, sekarang kita tahu AB itu sama dengan 1 kan? Nih.
Maka dia jadinya 1 kali 1 per A. Nah, semua yang dikalikan 1 sama dengan dirinya sendiri, itu berarti tadi pakai M3 pengali unit. Sama dengan 1 per A. Terbukti. Jadi terbukti bahwa B ini ya sama dengan 1 per A. Lalu untuk bukti yang B, jika A kali B sama dengan 0, maka kalau nggak A-nya ya 0, berarti B-nya yang 0. Berarti gimana? Jadi kalau ada dua bilangan, hasil kalinya 0, pasti salah satunya 0 atau dua-duanya 0. Itu yang mau dikatakan di bagian B. Nah, di sini AB anggota R. AB anggota R. Pembuktiannya pakai, ini sangat terkenal pembuktiannya ini. Jadi dia pakai kontraposisi. A kali B sama dengan 0. Nah, di sini kan A-nya 0 atau B-nya 0. Kita misalkan A-nya yang tak 0. Maka buktikan B-nya yang 0. Misal A-nya tak 0. Adip B-nya sama dengan 0. Misalkan A-nya yang tak 0. Sekarang kita akan buktikan kalau B-nya yang pasti 0. Jadi ini bisa dibolak-balik. Kalau B-nya tak 0, A-nya pasti yang 0. Nah, B itu sama dengan Ini kan mintanya B sama dengan 0. Kita bisa mulai dari B. B itu sama dengan 1 kali B. Pakai M3. Lalu 1 itu adalah karena A-nya tak 0, maka dia pasti punya 1 per A. A kali 1 per A. Satunya berubah menjadi 1 per A kali A kali B. Menggunakan sifat asosiatif, nggak saya tulis MM-annya lagi ya. Menggunakan sifat asosiatif yaitu M2, jadinya 1 per A kali A kali B. Nah, sekarang A kali B tadi apa? A kali B tadi di sini diketahui sama dengan 0. Maka 1 per A kali 0. Nah, 1 per A kali 0 sama dengan berapa? Tadi kita sudah membuktikan. Ini teorema 212 yang bagian C. Kalau semua yang dikalikan 0 itu sama dengan 0. A kali 0 sama dengan 0. Berarti 1 per A kali 0 dia sama dengan 0. Nah, kita pakai teorema berapa itu tadi? 212. 212. Teo 212C. 212 bagian C. Yang mengatakan kalau A semua kali 0, ini A kali 0, 1 per A kali 0 sama dengan 0. Nah, terbukti bahwa B-nya sama dengan 0. Jadi kalau misalkan A tidak 0, B-nya pasti 0. Seperti itu cara membuktikannya. Ini. Nah, dia diasumsikan dulu kalau A-nya tak 0. Buktikan bahwa B-nya sama dengan 0. Ini pakai logika kontraposisi. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya ke rational numbers, kita ikut dulu, kita skip dulu. Untuk pembuktiannya, latihan pembuktiannya, silakan dikerjakan. Ini saya warnai kuning ya. Silakan dikerjakan, kita bahas
Dikumpulkan? Iya, kita bahas ya. Kita bahas saja. Tapi catatan kan tetap dikumpulkan ya. Kita bahas berapa minggu lagi ya? 3 minggu lagi. Masih lama bahasnya. Kita bahas 3 minggu lagi. Ya. Apa ada pertanyaan? Kita libur 2 minggu, Bu Bati. 2 minggu apa 3 minggu ya? Minggu depan itu minggu ini sudah, minggu depan 1 tanggal berapa aja sih Bu? Aku kok lali Bu. Libur. Libur ya? Bentar, kita stop dulu.